Hello everyone, hello everybody. Kembali lagi bersama gua Obay, seorang guru swasta dan juga tentunya seorang konten kreator pemula yang fokuskan dirinya di bagian storyteller. Pada video kali ini, di malam ini adalah hari ke-20. Gua sudah mulai journaling tapi bukan itu inti video kali ini karena di video kali ini berisi tentang harapan-harapan gua ataupun ya impian-impian gua di umur 30. Dan sekarang gue masih umur 25, jalan 26, berarti ada kurang lebih 5 tahun lagi ke depan sampai 2029 atau 2030 nanti ketika genap usia gue 30. Dan gak ada salahnya kayaknya gue membuat video ini pasti ya karena banyak hal ya, dan gue mau sekarang setiap proses yang gue jalani, setiap hal yang gue lalui, gue ingin mendokumentasikannya juga. Dan I think that's not wrong, itu nggak salah. Kita langsung ke intinya saja teman-teman, tanpa memperpanjang. Jadi mungkin ini adalah 10 harapan gue ke diri gue sendiri yang di usianya nanti ke 30. Dan untuk Ubay yang berusia di 30 nantinya, harapan yang pertama adalah gue harap lu itu masih uh, hidup. Dan bukan cuma sekedar hidup, tapi lu tuh hidup dengan baik dan benar. Karena ya sekarang lu tahu kan zaman-zaman yang banyak banget tersebar tren-tren gak jelas ya, kayak judi online, kemudian narkoba, kemudian seks bebas dan lain sebagainya. Di luar sana banyak banget. Dan gua berharap Ubay di usianya 30 nanti masih tetap dengan Ubay yang sekarang. Ya mungkin dia saat ini dia nggak pernah mencoba hal-hal seperti itu, hal-hal yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan dalam agamanya. Semoga di usia 30-nya dia masih menjaga prinsip itu. Dan ya, seperti itulah, itu adalah harapan pertama gue sih. Dan adapun harapan kedua gue sebagai Ubay yang saat ini di umurnya 25 untuk yang ke-30 nanti, di sini gue tulis adalah di saat umur dia 30 nanti dia masih sehat dan kuat tentunya. Bukan cuma sekedar sehat, tapi dia juga kuat. Dalam artian di sini sehat secara fisik dan mental ya teman-teman. Fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Ya meskipun sekarang masih di dilema dengan situasi yang namanya quarter life crisis ya. Karena mungkin usia 20-an pasti mengalami hal tersebut. Dan ya gue salah satu yang sedang mengalami hal itu gitu. Dan it's okay mungkin karena gue punya prinsip, seberat apapun cobaannya, selagi lu mau berusaha untuk menyelesaikan, meskipun usaha lu itu sedikit sekali, ya sedikit-sedikit saja, masalah itu pasti akan selesai dan akan berhenti dengan sendirinya. Karena ya selama masih kita hidup, kita nggak akan pernah bisa berlari ya dari yang namanya masalah teman-teman. Jadi ya semoga dia di usia 30-nya masih kuat secara mental dan fisik tentunya, ya. Adapun harapan gue yang ketiga untuk Ubay yang usianya 30 nanti, dia udah punya dunianya sendiri. Dia punya why yang lebih luas. Kenapa dia harus berkorban ataupun berjuang lebih kuat? Bukan cuma untuk orang tuanya, bukan cuma untuk orang tuanya ataupun adik-adiknya ataupun dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, pasti tentunya pendamping hidupnya. Dan mungkin keturunannya sudah punya anak nanti di usia 30. Semoga ini menjadi reminder untuk dia di
umurnya 30 nanti, ataupun 35, ataupun di usia di atas 30, dia masih bisa melihat video ini. Adapun harapan gue yang keempat untuk dia, dia masih bisa konsisten dengan habit-habit positifnya. Dia masih konsisten dengan habit-habit positif yang membangun karakter dia, yang membangun intelijensi dia agar semakin maju ke depannya. Ya kayak sekarang gue bisa, saat ini di umur gue yang 25 nih, gue berhasil mengakuisisi beberapa habit baru, habit bagus yang gue rasa itu bisa mengembangkan pola pikir, keterampilan dan sebagainya. Di antaranya ya baca buku. Gue udah baca beberapa buku tentang self development tentunya, dan mungkin saat ini gue lagi baca tentang finance ataupun keuangan dengan judul buku Psychology of Money. Gue nggak bisa baca tiap hari harus 100 halaman, enggak teman-teman. Gue baca paling 10 sampai 20 halaman sehari. Jadi satu bulan tuh mungkin satu buku. Itu pun kalau selesai. Kalau enggak ya paling 2 bulan ataupun 1 bulan setengah. Nah, bukan cuma habit baca buku aja, tapi gue juga berhasil melakukan habit baru, yaitu menulis ataupun journaling. Dan ini gue sudah lakukan di 20 hari berturut-turut, secara berturut-turut ya. Apa yang gue journaling itu tentunya gue belum tahu banyak tentang journaling apa yang harus dilakukan, tapi satu hal yang gue tulis adalah gue menulis apapun hal yang terjadi dengan diri gue sendiri. Ya kayak misalnya gue overthinking karena apa, ya, dan lain sebagainya. Gue dan dengan journaling juga gue lebih mengenal diri gue sendiri tentunya. Dan ya masih banyak lagi kegunaan journaling yang nggak bisa gue spill di sini, mungkin di season ataupun di video yang lainnya nanti. Dan itu adalah harapan gue keempat untuk Ubay yang usia 30 nanti. Adapun yang kelima, semoga lu di umur 30 nanti lu udah mencapai semua impian-impian yang pernah lu impikan saat ini ataupun sebelum-sebelumnya. Karena FYI teman-teman, Ubay yang sekarang ini yang umurnya 25 ini, dulu di tahun 2023 ataupun 2024 awal dia pernah buat 12 goals ataupun 12 impian yang ingin dia wujudkan di tahun 2024. Akan tetapi kebanyakan dari goals tersebut belum ada yang terwujudkan. Dan di tahun ini dia juga sudah menulis 12 goals barunya. Mungkin tentang goals ini akan gua spill di video selanjutnya juga tentang ini. Tapi ya yang pasti gue berharap di umurnya yang 30 itu dia sudah mendapatkan semua impiannya yang pernah dia tuliskan dan dia simpan selama kurang lebih setiap tahun. Setiap tahun dia tulis, dia bongkar, dia evaluasi, dia lihat apakah yang dia tuliskan itu bisa terwujud. Nah, itu adalah harapan gue yang kelima. Adapun harapan gue yang keenam untuk dia, semoga dia nanti bisa merealisasikan apapun yang dia baca, ilmu yang dia dapat dari buku bacaannya. Itu sih, karena ya saat ini mungkin dia sudah banyak baca buku, bukan banyak baca buku sih, dia saat ini dia sudah baca buku tapi mungkin kurang optimal kalau nggak dijalankan ataupun dipraktekkan apa yang sudah dia dapati dari buku-buku itu. Dan gua harap di umurnya yang 30 nanti ya, dia bisa dia masih merealisasikan apapun hal yang ataupun ilmu-ilmu yang dia sudah baca selama 5 tahun ini. Oh ya, berbicara tentang habit, gue belum selesai ya.
Tadi ada habit baru berapa aja. Yang pertama membaca, kemudian menulis, dan terus sekarang belakangan ini udah 3 hari 4 hari ini gue udah bisa workout simple-simple. Adapun yang keempat, gue udah mulai tertarik untuk belajar yang namanya videografi dan fotografi, sinematografi, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menambah eh, menambah sesuatu di video ini agar videonya lebih menarik tentunya. Dan harapan gua yang ketujuh yaitu semoga lu masih semangat mengejar impian lu. Ya, saat ini gue sedang mengajar impian gue sendiri, tapi kalau misalnya di umurnya 30 nanti ada yang belum kesampaian dari impian dia, semoga dia di umurnya segitu juga masih semangat dalam menggapai apa yang dia impikan. Kalau sudah berhasil ataupun impiannya sudah tercapai, semoga dia nggak lalai dengan apa yang sudah dia capai gitu. Karena teman-teman, gue pernah baca buku mindset karya Carol S. Dweck. Ketika orang sudah berada di atas, terkadang dia belum tentu belum tentu dia bisa mempertahankan posisi dia di atas itu gitu. Misalnya dia sudah mencapai tujuannya, ya tujuannya sebagai, ya kita masing-masing punya tujuan di sini, tapi ketika dia sudah di atas nanti, belum tentu dia bisa mempertahankan dia tetap berada di atas. Bisa jadi dia turun ke bawah. Banyak banget kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari orang luar sana, ya. Dan ya, semoga ketika dia sukses nanti ataupun dia sudah mencapai impian-impiannya di umur 30, dia masih bisa mempertahankan itu. Kalaupun dia belum bisa mencapainya, dia masih semangat menggapai itu gitu. Itu sih. Adapun hal kedelapan, semoga dia nanti ke depannya itu nggak terlalu overthinking lagi. Ya, saat ini pasti overthinking karena ya namanya usia 20-an pasti ya lu tau lah sedang menghadapi apa kan gitu. Quarter life crisis gitu kan. Di sini ditambah lagi dengan yang belakangan ini viral, Indonesia gelap dan antara dan lain sebagainya. Semoga ya kedepannya, bahkan saat ini dia nggak terlalu memusingkan itu, ya karena sesuatu yang dikhawatirkan teman-teman belum tentu akan terjadi, karena ya nggak abstrak gitu teman-teman, sesuatu yang kita takutkan itu, ya. Jadi ya semoga, meskipun gua udah tahu hal tersebut, tapi terkadang ya namanya manusia gitulah teman-teman, kadang meskipun udah tahu masih aja terfikirkan dan membuat dirinya ya overthinking. Adapun hal kesembilan yang ingin gua katakan adalah semoga dia masih bermanfaat untuk orang lain dari segi apapun, dari mungkin dari segi konten yang dia bagikan ataupun uh, skill yang dia punya dan lain sebagainya. Semoga dia masih bermanfaat untuk orang lain, karena ya hidup ini kalau kita nggak bisa memberi manfaat untuk orang lain, disayangkan aja teman-teman. Gue sayang banget sama diri gue sendiri kalau misalnya gue nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalaupun nggak bermanfaat orang lain, ya semoga dia nggak merugikan untuk orang lain juga gitu. Seenggaknya dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan jangan sampai merugikan orang lain. Tapi harapan gue adalah dia semoga dia nanti bisa bermanfaat untuk orang lain untuk orang lain. Dan harapan gue yang ke-10, semoga dia nggak pernah menyerah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, seberat apapun cobaan yang dia punya saat itu, ataupun menjelang itu, ataupun setelah itu nanti, semoga dia nggak pernah menyerah. Dia masih survive, bertahan. Karena gue pernah bilang tadi, seberat apapun ujiannya, seberat apapun cobaannya,
Coba kita throwback ke belakang teman-teman, kita ingat masa lalu kita, kita juga pernah mempunyai masa lalu yang mungkin, itu bagi kita adalah titik berat, titik-titik berat dalam mengambil sebuah keputusan, ataupun dalam menentukan sebuah keputusan, apakah ini benar atau baiknya, apakah ini akan menyengsarakan atau tidak. Ya semisal contoh simpelnya adalah ketika kita lulus UN, lulus SMA, kita bingung antara kuliah ataupun bekerja, ya kan? Kalaupun misalnya kalau misalnya mau kuliah nggak ada uangnya kita harus kerja, tapi kita kepengen kuliah, jadi kita harus cari beasiswa dan lain sebagainya, ya. Semoga, ya, semoga di saat itu dia nggak pernah menyerah. Karena teman-teman, seberat apapun cobaannya, seperti yang gue bilang tadi, pasti cobaan itu akan berakhir ataupun akan selesai nantinya. Dan kita akan mendapatkan solusinya sendiri kok, selagi kita mau berusaha. So ya mungkin segitu dulu teman-teman konten video kali ini, semoga bermanfaat dan ya gua Obay, stay kreatif. Ini curut di mana-mana, ini curut.